Uh, Satu hal yang selama ini saya pegang prinsipus, jangan menolak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ayah bunda, bapak ibu, alhamdulillah kali ini bersama lagi kita dengan Bunda Farida. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Farida, dan pastinya banyak sekali inspirasi yang nanti kita dapatkan. Utamanya kali ini kita akan minta Bunda Farida untuk berbagi pengalaman memanage waktunya, mengatur waktunya. Sebagaimana kita tahu, ini kan luar biasa ya kesibukan beliau. Baik, kita sapa dulu Bunda Farida. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Alhamdulillah sehat. Ya baik Bunda Farida, ini ketemu lagi dengan teman-teman di sini. Bunda Farida ini kan aktivitasnya luar biasa. Sampai saya mau ketemu aja nih, nyari udah janjian. Udah janjian, kalau saya nggak tepat waktu, udah ada cara lagi. Harus tepat waktu, karena sudah disusul lagi dari lain. Terus udah gitu, nyari Bunda Farida nih, kan ini ya, nggak ketemu langsung. Itu pasti bertanya, udah janjian belum gitu loh, Bunda. Iya. Karena saking sibuknya ya, gitu. Nah Bunda, Bunda itu punya karya luar biasa ya, menulis buku, kemudian pembicara parenting di mana-mana, kemudian pembicara kajian keislaman dan seterusnya, baik yang offline maupun online gitu ya, luar biasa. Terus belum lagi pekerjaan di kantor yang sudah ini ya, terjadwal dengan dan tersusun rapi begitu. Bu RW juga. Saya tuh sampai sempat bertanya, Bunda Farida itu kok bisa ya tiba-tiba kemana gitu, ngisi di mana itu kan dari postingannya itu. Padahal itu pekerjaan di kantor ya luar biasa begitu, tapi kok ya bisa. Nah ini ada tips-tipsnya Bunda yang bisa dibagi ke teman-teman semuanya. Iya. Satu hal yang selama ini saya pegang prinsipus, jangan menolak amanah. Masya Allah. Iya, jangan menolak amanah. Karena bisa jadi ketika orang itu datang meminta kita untuk melaksanakan suatu amanah, itu beliau itu digerakkan sama Allah untuk menjadikan saya itu berkembang lagi, gitu. Karena kalau ibarat pisau gitu ya, pisau itu kalau nggak diasah, ya lama-lama nanti akan tumpul, gitu. Nah dengan kita melaksanakan amanah, tentu saja ketika orang itu memberikan amanah kepada kita, itu kan sebuah kepercayaan. Betul. Nah kita harus menjaga kepercayaan itu. Ya selain menjaga kepercayaan, ini adalah sebagai sarana untuk mengasah kemampuan diri. Kata orang jam terbang. Makanya harus sering terbang. Karena kalau kita sana kemari, ketika sudah dipercaya, dikasih amanah, terus kemudian kita menolak, itu efeknya ke semuanya menjadi negatif. Bagi yang memberikan amanah, ya tentu kecewa, ya harus mencari penggantinya. Bagi yang bersangkutan sendiri, menghilangkan kesempatan yang bisa jadi sebenarnya Allah itu pengen punya tujuan yang besar dengan menggerakkan orang tersebut meminta kepada yang bersangkutan. Masya Allah, berarti kunci utamanya itu Bunda Farida selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau ada orang datang tuh, ini bukan karena semata-mata keinginannya dia gitu, tapi ini karena Allah yang menggerakkan gitu ya Bunda. Sehingga selalu memandangnya itu dari sudut pandang yang positif selalu. Iya, berusaha seperti itu. Saya sangat teringat sekali ketika tahun 2004 ya, 2004 pertama kalinya saya diminta ngisi radio. Waktu itu teman yang biasa ngisi itu hamil tua, terus Mbak Farida minta tolong gantikan saya. Padahal waktu itu saya nggak pernah ngisi di radio, nggak ada bayang, masuk studio aja belum pernah gitu, masuk langsung ngisi, nggak ada orang, adanya cuman mic loh. Nah mungkin kalau ragu gitu ya,
aku bisa nggak ya, itu yang akan menjadikan diri menjadi down. Tapi kemudian saya memotivasi diri saya sendiri, itu yang saya pegang, jangan menolak amanah. Bisa jadi beliau itu diutus Allah untuk menggerakkan saya. Nah akhirnya udah Mbak, bismillah. Masya Allah, ya. Itu kadang-kadang the power of kepepet itu mas menjadikan kita luar biasa ya. Ya, waktu itu 2004 ya, saya ngisi di sebuah radio itu jam 5 pagi. Iya. Bayangkan jam 5 pagi, saya ibu rumah tangga, tidak punya pembantu, anak 3. Pagi hari itu wah luar biasa, repot banget. Antenanya dur langsung gitu ya, nyiapkan ini itu segala macam. Kalau kemudian kita berpikir negatif, saya apa bisa, anak 3 nggak punya pembantu, saya harus ini harus itu, nggak jalan. Berarti ini ya termasuk ini sangat penting ini Bunda untuk saya tanyakan. Bunda itu sibuk sejak dulu ya, ketika anak-anak masih kecil. Betul. Nah ini yang kadang-kadang kita juga sering mendapat keluhan-keluhan ya dari beberapa teman, misalnya ketika sharing-sharing begitu, aku raiso ikut ke sana kemari, iki lo bocil-bocilku. Nah itu Bunda, itu ada tips-tipsnya yang sesuai pengalaman Bunda, karena sekarang sudah hebat-hebat, sudah jadi orang semua yang putra-putrinya. Iya. Ketika masih kecil, manajemen waktunya. Ketika masih kecil tentu ya memang kerepotan mengurus anak itu menjadi PR yang luar biasa. Tapi tidak menghalangi Bunda untuk tetap ini ya. Iya, alhamdulillah saya diberikan Allah pendamping yang masya Allah hebat luar biasa. Oh ini berarti kuncinya. Ini saya itu masya Allah, kalau suami saya nonton ini terima kasih ya Mas. Karena saya bisa begini itu karena support suami yang luar biasa. Jadi ketika saya akan misi gitu, udah saya tinggal perung gitu, anak nanti yang beresin suami. Ya? Masya Allah. Padahal kan Pak Jum sibuk juga nih. Iya, seorang pegawai negeri juga. Iya, kan gitu. sibuk juga. Terus berarti ini ya, memang sering komunikasi. Nanti kalau begitu ya Bunda ya. Jadi dalam setiap aktivitas seorang istri itu kan harus ridho suami. Iya betul. Kalau kita tampil hebat, kita tampil bisa kemana-mana, tapi kalau suami nggak ridho, itu nggak ada artinya apa-apa. Sehingga memang ketika seorang istri itu beraktivitas harus izin dulu, boleh nggak sama suami. Nah ini masih terjadi pada saat ini. Beberapa kali pengalaman begini, saya diminta ngisi kajian jam 6 pagi hari Ahad. Itu saya pernah dibolehkan sama suami sesekali. Tapi begitu kemudian si panitia meminta rutin, suami saya loh, Ahad pagi itu jatahnya keluarga untuk olahraga. Kalau nanti kamu nggak ikut olahraga ya gimana? Akhirnya jangan gitu. Walaupun namanya ngisi pengajian itu kan baik, tapi suami nggak mengizinkan. Ya sudah, enggak. Masya Allah. Pertama itu husnudzon sama Allah gitu ya, bahwa semuanya yang didatangkan itu nggak mungkin datang dengan sendirinya, pasti karena skenario Allah. Yang kedua itu kerjasama dengan suami yang luar biasa. Nah, yang poin kedua ini Bunda, mungkin gampang-gampang susah juga ya. Jadi ada yang menganggapnya oh berarti isalah aku kerjasama sama suami. Ada juga yang mengatakan sulit. Karena apa? Lah kalau misalnya kayak Pak Jun ya, kayak suami Bunda itu kan mungkin sudah satu frekuensi izin ya dibolehkan. Nanti acara ini gitu dibolehkan karena mungkin sudah pemahamannya sama. Tapi kalau misalnya Bunda pernah ada keluhan gini, lah aku apa nggak dibolehin gitu ya, misalnya ayah ini mau kajian kelompok di sana gitu. Oh nggak usah repot ngurusin anak baik, aku nggak bisa mama dan sebagainya gitu. Itu kan pernak-perniknya itu Bunda. Mungkin ada saran-saran atau triknya Bunda? Iya.